Alam semesta, sebuah tatanan kosmik yang begitu rumit, diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan yang Maha Besar dengan sangat tertata dan penuh dengan kalkulasi terinci, saling melengkapi meskipun lainnya saling bertabrakan. Sama halnya dengan kehidupan di dunia ini, terdapat sebuah energi negatif. Fucking everything! Fine, shut the fuck. Dan juga ada energi positif. Dengan adanya siang dan malam, adanya terang dan gelap, adanya bulan dan matahari, sebuah keseimbangan yang ada dari filosofi kuno. Kalian sudah tidak asing lagi dengan yin dan yang. Konsep ini banyak muncul dalam budaya populer, mewakili hal-hal seperti keseimbangan dan kedamaian batin. Tetapi jika kita benar-benar mendalami yin dan yang, ketika kita benar-benar memahami filosofi ini, kita dapat mengubah pandangan kita tentang alam semesta selamanya. Video kali ini adalah sebuah upaya untuk menjelaskan makna mendalam dari yin dan yang. Hitam dan putih mewakili dua kekuatan yang berlawanan, namun juga saling melengkapi, saling tarik-menarik, namun juga saling tolak-menolak. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Energi konstan ini menyebabkan perubahan yang bermanifestasi dalam apa yang kita sebut dengan alam semesta. Jadi, apa sebenarnya arti dari yin dan yang? Apa perbedaan antara yin dan yang? Dan apa yang bisa dianggap sebagai yin? Dan apa yang bisa dianggap sebagai yang? Sebelum kita menjelaskan hal ini, penting untuk dicatat bahwa tidak ada hal-hal yang mutlak. So, stay tuned with us. Konsep dari yin dan yang merupakan dasar dari filosofi Taoism. Fenomena seperti hidup dan mati, musim dingin dan musim panas, materi dan kekosongan, semuanya merupakan manifestasi fisik dari yin dan yang. Yin dan yang dapat diterjemahkan sebagai gelap, terang, atau negatif positif, dan sering disebut sebagai maskulin versus feminim, khususnya dalam karya kuno yang ditulis oleh Lao Tzu, yaitu Tao Te Ching. Di dalamnya ia berbicara tentang feminisme yang mewakili simbol hitam yaitu yin, melambangkan kekuatan pasif yang misterius, dan maskulinitas yang mewakili simbol putih yaitu yang merupakan kekuatan aktif yang paling terlihat dan menonjol. Wanita punya sisi feminisme dan pria punya sisi maskulinitas, tetapi semua itu tidak sepenuhnya benar. Karena baik wanita maupun pria, keduanya memiliki sisi feminis dan maskulinnya masing-masing. Pria dan wanita sama-sama memiliki karakteristik yin dan yang. Hal ini diamati oleh psikolog asal Swiss, yaitu Carl Jung, yang berbicara tentang sisi maskulin bawah sadar wanita yang disebut animus, dan sisi feminim bawah sadar pria yang disebut anima. Selain itu, ketika kita melihat simbol yin dan yang, kita melihat titik hitam di area putih dan titik putih di area hitam, yang mewakili gagasan bahwa feminim dan maskulin membawa benih satu sama lain. Lao Tzu menjelaskan bahwa apa yang dianggap yin dan apa yang dianggap yang, semua tergantung pada situasinya. Pada bab 2 Tao Te Ching berbunyi, ada dan tiada saling menghasilkan satu sama lain. Sulit dan mudah saling melengkapi satu sama lain. Panjang dan pendek saling mendefinisikan satu sama lain. Tinggi dan rendah saling menentang satu sama lain. Depan dan belakang saling mengikuti satu sama lain. Setiap contoh yang diberikan memiliki elemen yin dan yang di dalamnya. Baik yin dan yang saling melengkapi satu sama lain. Yang mewakili elemen aktif dan maskulin yang secara umum ditemukan dalam hal-hal seperti cahaya, kehangatan, ketinggian, kepenuhan, agresi, dan kecepatan. Yin mewakili serangkaian karakteristik seperti pasif, kosong, rendah, dingin, dan gelap di alam. Jika kita melihat ayat-ayat dari Tao Te Ching, kita dapat mengatakan bahwa panjang dianggap sebagai yang, sementara pendek dianggap sebagai yin.
Keberadaan dianggap sebagai yang, sementara ketidakberadaan dianggap sebagai yin. Jika dilihat dari segi fungsi, yang tampak sangat jelas, namun nilai yin seringkali diabaikan. Hal-hal seperti kepasifan dan kekosongan tampaknya tidak bernilai, tetapi sebenarnya menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Contoh yang bagus untuk menjelaskan ini adalah fungsi dari sebuah gelas, lalu aspek yang diambil dari bahan pembuatan gelas tersebut. Gelas ini mempunyai karakter kuat dan kokoh. Lalu, apa yang membuat gelas ini menjadi berfungsi? Jawabannya adalah kekosongannya. Karena tanpa kekosongan, gelas tidak dapat menampung cairan apapun. Kekosongan inilah yang merepresentasikan yin. Jika kita melihat kekosongan dalam aspek ini, kita akan melihat bahwa kekosongan adalah bagian penting dari semua yang kita lakukan. Tanpa kekosongan ruang di sekitar kita, kita tidak dapat menendang bola. Tanpa kekosongan dalam suara, kita tidak dapat berbicara, karena kita membutuhkan jeda untuk memisahkan nada. Kita tidak dapat memasuki ruang yang tidak kosong, dan tanpa ruang kosong yang luas di alam semesta, tata surya kita tidak akan berfungsi. Aspek lain dari energi yin adalah sebuah kepasifan. Orang-orang sering memandang rendah tentang sebuah kepasifan, karena orang-orang seringkali memutuskan sesuatu tanpa berpikir panjang. Ini bukan soal untuk menjadi proaktif, namun kepasifan juga sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil dari titik A ke titik B. Kalian akan berpikir otot akan dibangun di tempat gym. Ketika kalian latihan terus-menerus, kalian akan menganggap otot akan cepat dibangun. Namun semua itu salah, karena otot akan bertumbuh ketika kalian tidur, istirahat, dan dalam situasi apapun, di mana otot tersebut tidak bekerja usai melakukan sebuah latihan. Dalam hal ini, ketika kalian melakukan sebuah kepasifan setelah melakukan latihan, jaringan otot akan menjadi lebih kuat dan siap untuk sesi latihan selanjutnya. Dalam perspektif yin, banyak juga ditemukan di kehidupan, mulai dari bunga yang menunggu untuk diserbuki oleh serangga, hingga wanita cantik di bar yang menunggu seorang pria untuk melakukan langkah pertama. Bahkan sebuah lubang hitam di luar angkasa yang tanpa melakukan apa-apa sudah bisa menarik berbagai macam gravitasi objek untuk masuk ke dalamnya. Yin tidak ada tanpa adanya yang. Namun jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari bahwa aspek maskulin dalam konteks tertentu selalu membawa aspek feminim, dan sebaliknya. Misalnya, lebah dapat dianggap sebagai yang dalam kaitannya dengan bunga. Tetapi lebah itu sendiri mengandung yin dan yang, aspek-aspek seperti kekosongan versus kepenuhan, defensif versus ofensif, dan pasif versus aktif, saling melengkapi. Bahkan ketika kita melihat setiap komponen lebah secara terpisah, kita akan menemukan aspek maskulin dan feminin, hingga mencapai tingkat atom, di mana kita menemukan inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Pola yin dan yang adalah esensi dari kode biner yang hanya terdiri dari 1 dan 0. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Alan Watts, Anda bisa mengatakan bahwa semua persepsi Anda dalam segala hal variasi dan warnanya terdiri dari gabungan besar ya dan tidak. Melihat sifat saling melengkapi antara yin dan yang, kita dapat mengatakan bahwa feminim dan maskulin saling menjaga satu sama lain. Ketika salah satu menjadi terlalu dominan, dan kemudian sisi lainnya akan tumbuh. Salah satu contoh yang paling jelas adalah politik, yang bergerak dari kiri ke kanan, dari konservatif ke liberal, dan seterusnya. Lao Tzu menulis bahwa tidak ada gerakan yang mungkin terjadi jika tidak ada gerakan yang berlawanan yang terjadi sebelumnya. Jika Anda ingin sesuatu kembali ke sumbernya, Anda harus terlebih dahulu membiarkannya menyebar. Jika Anda ingin sesuatu melemah, Anda harus membiarkannya menjadi kuat. Jika Anda ingin sesuatu dihilangkan, Anda harus terlebih dahulu membiarkannya berkembang. Jika Anda ingin memiliki sesuatu, Anda harus memberikannya terlebih dahulu. Dalam filosofi Taoisme juga terdapat Wu Wei, tidak melakukan atau tindakan tanpa usaha. Sebuah praktik yang benar-benar memanen kekuatan yin dan yang.
Kuncinya adalah mengetahui kapan harus bertindak dan kapan tidak, sehingga tindakan kita tidak akan terasa berat, tetapi lebih dalam kondisi mengalir. Dengan merangkul yin, kita menjadi lebih mudah menerima keadaan alami alam semesta. Dalam banyak kasus, kita tidak perlu bertindak. Seorang sales yang terlalu antusias akan membuat calon kliennya takut, dan pacar yang terlalu lengket akan membuat pria yang sedang menjalin hubungan dengannya takut. Banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan sendirinya. Lebih jauh lagi, bertindak seringkali hanya memperburuk situasi. Dengan mundur, kita memasuki kondisi yin. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus mundur dan kapan tidak. Terlalu banyak bersikap pasif juga sama buruknya. Apapun yang kalian lakukan akan selalu ada sisi gelap dan terang dari segala sesuatu. Yin dan Yang saling melengkapi, saling menciptakan, saling mendukung, saling mengatur, dan saling bertransformasi. Yin dan Yang ada di mana-mana, di setiap benda, setiap organisme hidup, setiap sel, dan setiap komponen. Makanan kita hanya terasa lezat ketika kita pernah mencoba sesuatu yang menjijikan di masa lalu. Kita hanya tampan dan cantik karena orang lain jelek. Kita hanya kaya karena orang lain miskin. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan yang menjijikan untuk menikmati makanan yang enak. Kita membutuhkan orang yang jelek untuk menjadi lebih cantik atau tampan. Dan kita membutuhkan orang yang miskin untuk menjadi kaya. Karena tanpa yang berlawanan, tidak ada yang mendukung posisi kita dalam hierarki. Kita mungkin ingin lebih berterima kasih kepada rekan kerja yang jahat, orang yang memotong kita di lalu lintas, orang-orang biadab di negara dengan budaya dan kepercayaan yang berbeda, dan pengedar narkoba di sudut jalan. Karena berkat mereka kita dapat bercermin dan berkata, "Aku adalah orang yang baik."